Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika, Siti Fatimah bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah perempuan yang kelak pertama kali masuk surga?" Rasulullah menjawab, "Dia adalah seorang wanita yang bernama Mutia." Siti Fatimah terkejut, ternyata bukan dirinya seperti yang dibayangkannya. Mengapa justru orang lain padahal dia adalah putri Rasulullah sendiri? Maka timbullah keinginan Fatimah untuk mengetahui siapakah gerangan perempuan itu dan apakah yang telah diperbuatnya sehingga dia mendapat kehormatan yang begitu tinggi. Setelah meminta izin kepada suaminya, Ali bin Abu Thalib, Siti Fatimah berangkat mencari rumah kediaman Mutia. Putra yang masih kecil yang bernama Hasan diajak ikut serta. Ketika tiba di rumah Mutia, Siti Fatimah mengetuk pintu seraya memberi salam, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa di luar?" Terdengar jawaban yang lemah lembut dari dalam rumah, suaranya cerah dan merdu. "Alhamdulillah, betapa bahagianya saya hari ini. Putri Rasulullah berkunjung ke rumah saya," kata Mutia. Mutia terlihat senang mendekat ke pintu dan berkata, "Fatimah bersama siapa?" "Saya bersama Hasan," jawab Fatimah. "Aduh, maaf ya Fatimah," kata Mutia, suaranya terdengar menyesal. "Saya belum mendapat izin dari suami saya untuk menerima tamu laki-laki." "Tapi Hasan kan masih kecil," jawab Fatimah. "Meskipun kecil, Hasan adalah seorang laki-laki. Besok saja Anda datang lagi ya. Saya akan meminta izin kepada suami saya," kata Mutia dengan nada yang menyesal. Fatimah pun pamit dan kembali pulang. Besoknya Fatimah datang lagi ke rumah Mutia. Kali ini ditemani oleh Hasan dan Hussein. Bertiga mereka mendatangi rumah Mutia. Setelah memberi salam dan dijawab dengan gembira, masih dari dalam rumah, Mutia bertanya, "Engkau masih ditemani oleh Hasan, wahai Fatimah?" "Suami saya sudah memberi izin." "Tidak, Hussein hari ini juga meminta ikut," jawab Fatimah. "Kenapa kemarin tidak bilang, wahai Fatimah? Yang dapat izin cuma Hasan dan Hussein belum. Terpaksa saya tidak bisa menerimanya juga." Dengan perasaan yang menyesal, Mutia kali ini menolak juga. Hari itu Fatimah gagal lagi untuk bertemu dengan Mutia, dan keesokan harinya Fatimah kembali lagi. Mereka disambut baik oleh perempuan itu di rumahnya. Keadaan rumah Mutia sangat sederhana. Tak ada satupun perabot mewah yang menghiasi rumah itu. Namun semuanya teratur rapi. Tempat tidur yang terbuat dengan bahan kasar juga terlihat bersih. Alasnya yang putih dan baru dicuci. Bau dalam ruangan itu harum dan sangat segar, membuat orang betah tinggal di rumah. Fatimah sangat kagum melihat suasana yang sangat menyenangkan itu, sehingga Hasan dan Hussein yang biasanya tak betah berada di rumah orang, kali ini nampak asik bermain-main. "Maaf ya, saya tidak bisa menemani Fatimah duduk dengan tenang, sebab saya harus menyiapkan makan buat suami saya," kata Mutia sambil mondar-mandir dari dapur ke tamu. Mendekati siang hari, masakan itu sudah siap semuanya. Kemudian dia taruh di atas meja makan. Mutia kembali mengambil cambuk yang sudah dia taruh di atas meja makan. "Suamimu bekerja di mana?" tanya Fatimah. "Di ladang," jawab Mutia. "Pengembala?" tanya Fatimah lagi. "Bukan, bercocok tanam." "Tapi mengapa kau bawakan cambuk?" "Oh itu," sahut Mutia dengan tersenyum. "Cambuk itu kusediakan untuk keperluan lain. Maksudnya begini, kalau suami saya sedang makan, lalu kutanyakan apakah masakan saya cocok atau tidak. Kalau dia mengatakan cocok, maka tak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalau dia bilang tidak cocok, cambuk itu akan saya berikan kepadanya agar punggung saya dicambuk. Sebab berarti saya tidak bisa melayani suami saya dengan menyenangkan hatinya."
"Apakah itu kehendak suamimu?" tanya Fatimah dengan nada yang heran. "Oh, bukan. Suami saya adalah orang yang penuh kasih sayang. Ini semua saya adalah kehendakku, agar aku jangan sampai menjadi istri yang durhaka kepada suami." Mendengar penjelasan itu, Fatimah menggeleng-geleng kepala, kemudian meminta diri pamit pulang. "Pantas kalau Mutia kelak menjadi seorang perempuan yang pertama kali masuk surga," kata Fatimah dalam hati. Dia sangat berbakti kepada suaminya dengan tulus. Perilaku kesetiaan semacam itu bukanlah lambang perbudakan wanita oleh kaum laki-laki, tapi merupakan cermin bagi citra ketulusan dan pengorbanan kaum wanita yang harus dihargai dengan perilaku yang sama. Tak hanya itu, pada saat Fatimah di rumah Mutia, Fatimah melihat kipas dan kain kecil. "Buat apa benda ini, Mutia?" Siti Mutia tersenyum malu. Namun setelah didesak, ia pun bercerita, "Engkau tahu, Fatimah, suamiku seorang pekerja keras, memeras keringat dari hari ke hari. Aku sangat sayang dan hormat kepadanya. Begitu kulihat ia pulang kerja, cepat-cepat kusambut kedatangannya. Kubuka bajunya, kulap tubuhnya dengan kain kecil ini hingga kering keringatnya. Ia pun terbaring di tempat tidur melepas lelah. Lalu aku kipasi beliau hingga lelahnya hilang atau tertidur pulas." Sungguh mulia Siti Mutia, wanita yang taat kepada suaminya. Maka tidaklah salah jika wanita pertama yang masuk surga